Ntar lupa nge-record lagi. Oke, kelihatan slide-nya? Oke. Jadi ini masih dalam teknik modulasi, gitu ya. Teknik modulasi, kalau kemarin kan teknik modulasi dengan line coding teknik. Dimana sekarang itu modulasi yang nantinya kalian juga pelajari di praktikum, itu ada AM, amplitudo modulasi, modulation, sama FM, frekuensi modulation. Itu di sini ada bandpass data transmission. Jadi kanal di itu ada bandwidth-nya, di mana ada pemodelan dengan bandwidth tertentu, dengan ada dimodelkan noise-nya, sehingga nantinya data itu bisa tertransmisikan gitu, tanpa adanya losses sinyal ya. Nah ini ada, nanti kita belajar bandpass data transmission. Kalau kemarin kan baseband ya. Jadi modulation itu ada baseband sama bandpass. Nah, yang line coding teknik kemarin ada NRZ, UNRZ. Nah, itu namanya baseband. Gitu. Kalau yang sekarang ini adalah bandpass. Jadi ada amplitude shift keying. Shift berarti kan pergeseran ya. Ada fase, berarti fase awalnya, tetanya yang nanti bergeser. Fase shift keying, kemudian frekuensi shift keying, dan multi-level signaling. Nah, ini bandpass data transmission. Jadi, in communication, kita menggunakan modulasi untuk beberapa alasan, di mana untuk transmit pesan melalui kanal ya, yang dengan efisien. Kemudian juga di sini yang terpenting adalah transmit several signal at the same time over a communication. Jadi same time. Jadi makanya kenapa misalnya kalian telepon ngomong halo, sana itu langsung kedengaran halo, nggak kayak dulu ketika masih zamannya telepon rumah dan masih belum pakai optik. Sekarang kan meskipun telepon rumah kan semuanya optik ya. Itu kadang-kadang kalian zamannya apa enggak tahu ya. Jadi pasti kadang ada delay-nya, dan delay-nya itu yang benar-benar lama, dan itu kan mengganggu ya. Nah, di sini biar dia transmit sinyal in the same time, itu adanya namanya multiplexing atau multiple access. Jadi nanti makanya ada yang ini tadi, multi-level signaling ini tadi. Itu nanti berfungsi biar sinyal itu sampai pada waktu yang sama, di mana ketika sumbernya ngirim, penerimanya pun juga menerima. To simplify design. Kemudian using modulation, kita bisa easily transmit data with low loss. Jadi loss-nya itu rendah. Bandpass digital transmission. Jadi di mana step-nya itu adalah menggunakan modulator. Nanti kalau di praktikum itu juga ada modulatornya. Entah itu kalian mau pakai AM atau FM. Jadi amplitude atau frekuensi modulation. Di mana yang pertama itu menerima incoming digital data, ya kan? Karena kan memang data yang nyampe yang diolah kan digital kan, udah dari ADC, kemudian di source coding, kanal, itu semuanya masih dalam bentuk biner.
Jadi masih menerima incoming digital data. Kemudian grup data into simbol, ya kan? Simbol kan udah dibahas di kanal encoding. Kemudian menggunakan simbol untuk ngeset atau mengubah fase awal, frekuensi ataupun amplitudonya ke sinyal karier. Karena kenapa? Ini kan nanti mau dikirim ke kanal kan, di mana kanal itu melalui isinya perjalanan yang panjang gitu. Jadi dia hanya menerimanya adalah sinyal-sinyal listrik gitu. Jadi gimana tadi ngubah si coding into simbol dan nanti kita ubah ke sinyal-sinyal listrik. Nah, inilah fungsi dari si bandpass digital transmission. Oke, dari sini ada yang tanyakan apa enggak atau jelas apa enggak tentang penjelasan bandpass digital transmission. 5 detik nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Fahri. Aku nggak pernah tahu Fahri. Dia ikut kelasku dah. Kayak nggak pernah masuk nih anak ya. Fahri? Iya, Bu. Oh ya. Oke. Coba jelaskan step bandpass digital transmission yang barusan saja saya jelaskan. Coba dibuka dong kameranya, pengen tahu. Di Fahri. Oh. Oh, Anda. Ya, silakan dijawab. Waduh. Ngopi, Mas. Anu, Bu, cari paketan, nggak ada paketan. Oh iya. Iya, silakan dijawab. Ayo, Fahri. Apa, Bu? Step bandpass digital transmission. Stepnya tadi apa? Apa ya? Step apa? Apa ya? Lupa. Bundanya kerja, sama-sama gimana sih? Oh iya, susu. Ayo, Fahri. Ayo, baca. Dijawab. Kalau gitu, apa yang lainnya? Siapa yang bisa? Yang bisa silakan. Ayo, yang bisa? Mas Duki? Iya, Bu. Silakan. Yang pertama itu menerima data, terus setelah itu data digrupkan. Setelah menjadi grup, terus data tersebut dirubah menjadi simbol. Terus setelah itu dirubah menjadi AM atau FM. Ya itu, Bu. Ya, oke. Duduk tegak. Ya.
Oke, saya ulang lagi ya. Nih, coba tadi Fahri dibaca ini following are general step used by modulator to transmit data. Ini nomor 1 apa prosesnya? Mari. As incoming digital data itu, Bu. Apa artinya berarti? Apa, Bu? Artinya? Bentar, Bu. Ayo. Mentransfer data, menerima masukan data. Menerima Masukan data data dalam bentuk digital ya. Iya, Bu, dalam bentuk digital. Fahri? Lagi, Bu. Menerima apa? Grup ke simbol. Oke. Terus 3. Use the symbol menggunakan simbol mengubah ke bahasa frekuensi atau amplitudo. Ya. Oke, dari sini semuanya jelas. Lo, Bu, ulangi. Jadi yang pertama itu kan semuanya ini adalah masih dalam bentuk data digital kan. Karena kan dari proses ADC, source coding, kanal encoding, semuanya masih dalam bentuk biner. Di mana kalau bentuk biner berarti dia merupakan data digital. Jadi dia menerima data digital. Kemudian data digital ini tadi digrupkan untuk menjadi simbol. Setelah jadi simbol, simbol ini tadi diubah dalam bentuk fase, frekuensi, ataupun amplitudo ke dalam sinyal-sinyal listrik. Makanya kenapa pengubahan diubah dalam bentuk fase, frekuensi, atau amplitudo, ini itu modulatornya. Makanya kenapa namanya modulation technique itu. Dan di modulation technique ini itu ada passive keying modulation, frekuensi modulation, amplitude modulation gitu. Jadi modulasi amplitudo, modulasi frekuensi, ataupun modulasi pergeseran fase. Jelas ya? Aku pelan-pelan loh. Ayo. Jangan dipencet-pencet lah. Nah, ini bandpass modulation technique. Nanti ada amplitude shift keying. Berarti amplitudonya nanti ada pergeseran. Nanti fasenya juga ada pergeseran, phase shift keying. Frekuensi shift keying. Kemudian multilevel signaling. Jadi nanti ada amplitudonya itu berapa kali dia bermodulasi gitu. Quadrature amplitude modulation. Jadi ini sekarang kita bahas dulu amplitude shift keying. Jadi berarti di ASK berarti data biner dimodulasikan dalam bentuk amplitude ke sinyal karier gitu. Jadi
A-nya ya, berarti kan ada A cos omega T. Berarti kita fokusnya ke A-nya. Jadi jika binernya 1, maka dia transmit. Nah, nanti ini kalau 0, juga transmit. Jadi gini ya, ininya. Gambarnya. Oh, berarti kalau 0 dia nggak transmit ya. Jadi ini 1 transmit, 0 dia nggak transmit, 1 transmit, 1 transmit. Jadi ini berubah jadi sinyal-sinyal listrik kan. Nah, kalau kayak gini kan kanal kan paham gitu, tahu gitu. Jadi yang udah jadi data coding tadi, yang dari ADC, source coding, kanal encoding, nah ini nanti berubah jadi berupa sinyal kayak gini ya. Sekarang fast shift keying, berarti di PSK data biner modulates the phase of the carrier signal. Jadi fase, berarti fase itu apa? Theta ya. Jadi kalau theta, jadi nanti tetanya ketika dia 0, if binary-nya itu 1 transmit, ketika dia 0 juga transmit. Ini ya, kita bisa lihat ya. Dia 1 transmit, 0 transmit, tapi ketika dia 1 itu tetanya 0. Ketika dia 0, tetanya itu pi. Pi-nya ini kan 180 untuk theta. Nah, sekarang frekuensi shift keying. Nah, frekuensi kan dari omega ya. Omega ini kan bisa 2πf. Tapi di sini karena ada shift keying, berarti ada pergeseran, maka omega 0 plus delta omega. Berarti karena ada pergeseran gitu. Jadi ketika 1 itu dia ditambahkan. Makanya kenapa di sini sinyalnya dia lebih rapat. Nah, ketika 0 nanti sinyalnya frekuensinya dikurangi. Itu untuk frekuensi shift keying. Ini sama aja ketika kita belajar operasi dasar sinyal. Ya kan di operasi dasar sinyal itu sinyal kan selain dijumlahkan, ditambahkan, ada pergeseran. Nah, itu. Makanya kenapa semua berhubungan ya. Nah, ini modulation type 4 level ASK, amplitude shift keying, frekuensi shift keying, dan fast shift keying. Jadi ini ya, information-nya yang dikirim adalah 000 11 011. Kemudian levelnya 4. Ya kan level kan ini berhubungan sama di kanal encoding. Di kanal encoding kan ada level ya. Nah, ini dia ada 4 level ASK. Ini seperti ini nanti di generate. Ini constellation diagram untuk BPSK. Jadi ini untuk nolnya, ini untuk satunya. Nah, ini untuk KPSK. Untuk KPSK 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 KPSK. Ini ada 6 constellation diagram, 16 quadrature amplitude modulation. Jadi ada 16. Setiap titik ini berisi data biner yang merupakan data digitalnya ya. Nah, sekarang coba dari yang kemarin kalian generate sinyal yang kalian merekam sendiri itu. Nah, coba kalian modulation kan gitu. Pakai ini tadi. Amplitude shift keying, fast shift keying, frekuensi shift keying, kemudian itu aja deh, 3 aja. ASK, PSK, sama FSK.
Oh, sedih. Anda ya kan? Karena ini tinggal 5 menit 44 detik. 5 detik. Ya. Oh, gitu di kalian juga kelihatan ya? Nggih, Bu, keluar, Bu. Oke. Iya kelihatan, Bu. 5 menit 3. Kelihatan apanya, Riz? Kelihatan waktunya. Barang kelihatan barang. Dulu. Mi, Fahmi, balik, Mi. Mi, balik, Mi. Udah? Nggak ada yang tanyakan? Nanti kunci jawaban dari UTS saya share juga ya, biar kalian tahu benernya itu di mana. Kemudian kebanyakan yang salah itu di organisasi standar telekomunikasi. Kenapa kebanyakan jawab asosiasi telekomunikasi di Indonesia, ntar nyebutinnya di bawahnya PT Telkom, PT apa kayak gitu. Itu sekali lagi itu bukan organisasi standar, ya. Itu provider, dia termasuk user pengguna juga, tapi bukan end usernya. Karena yang namanya organisasi standar, dia itu yang merumuskan. Mengatur perundang-undangan jalannya telekomunikasi. Apa tadi siapa Mas Duki mau tanya? Boten, Bu. Oh enggak, oh, kirain. Saya, Bu. Oh kenapa Hamzah? Tumben ngomong. Constellation diagram itu fungsinya untuk apa, Bu? Nah, jadi macam-macam modulation itu merupakan salah satu macam-macam dari modulasi teknik gitu ya. Nah. Ya. Jadi constellation diagram 16 QAM. Jadi ini nggak langsung 16, jadi dia bisa juga kelipatan 2 ya. Jadi 2 QAM, 4 QAM, 8, kemudian 10, 12 sampai 16 sampai kelipatannya 64 kayak gitu. Nah, ini nih bergantung sama datanya. Jadi, oh data biner yang mau dikirim itu ini 000 berapa level. Misalnya, oh berarti ini 16, berarti 16 level. Ini berarti 16 codingnya itu dari 00 sampai nanti 1010 gitu. Berarti itu sampelnya ya, Bu? Iya, datanya. Data yang kita udah dapat dari codingan ADC. Kan di ADC kan kita ngubah ya, kemudian kita jadikan data biner. Nah, ini tadi data binernya. Ada lagi mau tanyakan? 1 menit, 1 minute left.
Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya. Nanti saya upload tugasnya di mana? Di e-learning. Sesuai dengan instruksinya, nanti ada waktunya, tolong ditepati waktunya ya. Kemudian yang dapat nilainya itu, nah ya, masalah penilaian UTS ya, itu kalau telat gitu tuh aku wis aras-arasan ngoreksi ngono iku. Dadi mohon maaf saja, kadang ada yang tak lihat, kadang ada nggak tak lihat, jadi ya tak kasih nilai seadanya. Kecuali kalau yang memang nggak telat itu saya benar-benar koreksi, mungkin ada yang dapat komen dari saya kayak gitu. Nanti kalau masalah nanti ada remedi atau apa, kelihatannya nggak ada. Nah, tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusa, kamu nggak ke kampus?